Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus dilakukan, infak atau nafkah? Mana yang harus dilakukan, memberi kepada orang lain atau memberi pada keluarga? Ini satu pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas ya. Ada satu riwayat di dalam Riyadhus Shalihin, wa an Abi Yazid Ma'an ibnu Yazid ibnu al-Akhnas, dari Abu Yazid Ma'an ibnu Yazid ibnu al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa abuhu wa jadduhu wa sahabiyun. Jadi perawinya ini yang bernama Ma'an dengan punya nama sebutan atau kunyah yaitu Abu Yazid. Jadi Ma'an ini punya anak namanya Yazid, kira-kira begitu ya. Kemudian bapaknya juga namanya Yazid. Nah, kakeknya ini yang bernama Al-Akhnas juga seorang sahabat. Nah, sehingga disebut radhiyallahu anhum. Dia berkata, kana abi Yazid akhraja dana ira yatasaddaqu biha. Menjadi kebiasaan bagi bapakku yang bernama Yazid ya. Ini untuk memastikan, perawinya mengatakan bapakku yang namanya Yazid akhraja dana iro, dia mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Fawada'aha inda rajulin, kemudian dia menitipkannya kepada seseorang fil masjid, di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha, maka aku datang mengambilnya, artinya mengambil sedekah tadi. Fa'ataituhu biha, kemudian aku membawanya menemui bapakku. Faqala wallah ma iyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak menghendaki seperti itu. Artinya yang diinginkan oleh Yazid ini bukan untuk diberikan kepada anaknya. Fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan mengadukan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah berkata, la kama nawaita ya Yazid, untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, wala kama akhadta ya Ma'an, dan untukmu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini jadi satu kejadian yang cukup unik yang terjadi di antara para sahabat ya. Jadi Yazid ini mau memberikan sedekah. Kemudian sedekah dia dititipkan kepada seseorang di masjid untuk menyampaikannya kepada orang yang berhak. Tetapi ternyata yang memintanya adalah anaknya sendiri yang bernama Ma'an. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah membenarkan keduanya? Ya. Maka kemudian ada sebagian yang memberikan penjelasan, para ulama yang memberikan penjelasan bahwa Ma'an memang berhak menerima sedekah. Kemudian bapaknya ini memberikan sedekah yang ditujukan kepada orang lain, tapi ternyata sampai kepada anaknya sendiri. Tetapi apa yang dia niatkan itu akan tetap mendapatkan pahala sebagai sedekah. Ini kalau kita melihatnya mana yang dilakukan, memberi sedekah kepada keluarga atau memberi sedekah kepada orang lain. Tetapi ada riwayat yang lain nanti yang kemudian juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedekah yang diberikan kepada keluarga, atau ketika orang itu mengutamakan mengeluarkan hartanya itu untuk keluarganya sendiri. Ada cerita yang cukup panjang. Satu saat seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat Nabi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, beliau menuturkan sendiri, ini hadis diriwayatkan oleh beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi aku untuk menjenguk karena sakit. Nah, peristiwa itu terjadi pada Haji Wada. Beliau mengatakan, min wajain ishtaddabi. Jadi ada satu sakit yang sudah sangat parah, sangat berat dirasakan oleh beliau. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja' ma tara wa anna dzu malin. Ya Rasulullah, aku mendapatkan sakit yang begitu berat. Nah, dia merasa sudah mendekati ajalnya. Sedangkan aku itu memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali anakku, seorang anak perempuan. Awatasaddaqu bisulusai mali. Bagaimanakah jika aku mensodakohkan 2/3 dari hartaku? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Kemudian saat mengatakan separuhnya ya Rasulullah masih mengatakan tidak. Kalau sepertiga ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan atsulusu wa tsulusu katsirun. Sepertiga saja, karena sepertiga itu sudah sangat banyak. Au kabirun atau katsirun au kabirun. Innaka antadzara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan. Apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nasa, kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Jadi ini yang pertama, saat ini mau mensedekahkan 2/3 dari hartanya, tapi kemudian dicegah oleh Rasulullah, jangan 2/3 terlalu banyak. Kalau separuh ya Rasulullah, separuh pun dianggap Rasulullah mengatakan masih terlalu banyak. Kemudian kalau sepertiga ya Rasulullah, nah sepertiga itu sudah cukup banyak. Ini kemudian menjadi satu ketentuan bahwa ketika orang membuat satu wasiat tentang hartanya, maka maksimal adalah sepertiga dari harta yang dimiliki itu. Ya misalnya punya 3.000 meter tanah, maka yang bisa diwasiatkan adalah 1.000-nya untuk disedekahkan, sedangkan 2/3 adalah menjadi hak dari ahli warisnya. Nah kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Dan sungguhnya nafkah yang engkau berikan dalam rangka mencari keridhaan Allah itu akan mendapatkan balasan atas nafkah itu. Tidaklah engkau memberikan satu nafkah yang engkau berikan dengan niat mencari keridhaan Allah, maka kecuali Allah akan memberikan balasan. Engkau akan diberikan balasan atas nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang engkau suapkan di mulut istrimu. Qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, fakultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Ini adalah ungkapan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia merasa bahwa ini kan peristiwa Haji Wada ya. Ketika para sahabat yang tinggal di Madinah mengunjungi Mekah dalam rangka melakukan haji, ketika sedang melakukan haji itulah kemudian saat itu mengalami sakit keras. Nah, sehingga seakan-akan saat ini merasa sudah sampai di akhir hidupnya, kemudian akan meninggal di Mekah, sedangkan dia ingat dengan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang tinggal di Madinah, sehingga sampai mengatakan yang seperti itu. Apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau
tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan, dan engkau berbuat satu amal dalam rangka mencari keridhaan Allah, niscaya Allah akan menambah derajat dan meningkatkan kedudukanmu. Dan mungkin juga wala'alaka anta khalafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Mungkin juga seandainya engkau nanti tertinggal di sini, maka itu akan menjadi meningkatkan atau memberi manfaat yang besar kepada kaum yang disertai engkau. Kemudian wayudhurra bika akhorun, tapi akan meninggalkan satu rasa rugi atau kesedihan bagi mereka yang harus meninggalkan engkau di sini. Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskanlah atau tetapkanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim. Dan janganlah engkau kembalikan mereka pada keadaan semula. Lakinnal ba'isu Sa'ad ibnu Khawlah. Akan tetapi al-ba'isu atau kurang beruntung ya. Orang beruntung Sa'ad ibnu Khawlah. Nah, maksudnya kurang beruntung ini adalah karena Sa'ad ibnu Khawlah ini meninggal di Mekah. Yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata bi Makkah. Maka Rasulullah SAW itu menaruh kasihan dan menyebut kebaikan-kebaikan dari Sa'ad ibnu Khawlah ini. Karena dia kebetulan kemudian meninggal di Mekah, dikuburkan di Mekah, dan artinya seperti halnya terpisah dari saudara-saudaranya yang lain atau sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, cerita ini memberikan satu gambaran pada kita bahwa betapapun keinginan kita untuk berbuat baik, untuk melakukan sedekah, padahal sedekah itu adalah amal yang sangat mulia, tetapi juga agama ini memberikan satu batasan. Jangan berlebihan, tetap mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, sehingga maksimal adalah sepertiga. Dalam kisah ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang kaya. Ketika berbicara di dalam riwayat ini, yang disebut adalah satu anak perempuan. Tapi ternyata memang saat ini tidak meninggal di peristiwa Haji Wada ini. Akhirnya beliau tetap masih hidup, kemudian punya umur yang cukup panjang karena kemudian mempunyai anak sampai 12, tidak hanya seorang anak perempuan. Dan riwayat ini kemudian diceritakan bukan hanya oleh beliau, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi juga ada riwayat yang disampaikan oleh anaknya yang laki-laki. Demikian juga disebutkan, dikisahkan oleh anaknya beliau yang perempuan ini. Jadi akhirnya beliau juga memiliki anak yang banyak. Seandainya saat waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas mensedekahkan betul-betul 2/3 hartanya, nah barangkali beliau akan kesulitan untuk membiayai ke-12 anak-anaknya ini. Nah, kiranya ini menjadi renungan bagi kita. Walaupun begitu besar semangat kita dalam beramal, dalam melakukan sedekah, nafkah, tapi sebaiknya tetap memikirkan kebutuhan keluarga. Sehingga apa yang kita sedekahkan adalah apa yang lebih dari kebutuhan keluarga kita. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.